hadir di sini. Pertama-tama bisa bersatu datang dan kami sangat gembira sekali kehadiran rekan-rekan media. Nah, sekali-kali kami katakan dari pertama bahwa media itu kita harapkan betul-betul dapat memberikan informasi yang baik dan benar dengan situasi kondisi yang sedang kita laksanakan tadi. Itu yang pertama, seperti saya sampaikan bahwa bandara Toraja ini adalah merupakan ikon baru ya kota atau kabupaten Tanah Toraja ya. Nah sehingga dalam kesempatan yang berbahagia bahwa Bapak Presiden, Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Gubernur, dalam ini Bapak Presiden akan meresmikan secara langsung ya, bandara ini. Artinya betapa penting dan strategisnya arti dan makna satu bandara ini ya. Sehingga kita beritakanlah, sosialisasikanlah kepada masyarakat berita yang baik dan tentunya ini akan sangat bermanfaat bagi ya Toraja. Yang pertama. Dan yang kedua ya, memang rencana kemarin Bapak Presiden akan meresmikan bandara kita ini tanggal 10 karena sesuatu hal ya sehingga akan diundur dalam waktu ya yang kita harapkan juga tidak terlalu lama lagi ya, tapi mengenai waktu, tanggal dan jamnya itu nanti kita masih menunggu dari kepresidenan, protokol kepresidenan yang menentukan waktu dan menyusul. Tapi untuk hal ini saya katakan tapi off the record yang satu ini ya. Ternyata berbalik justru Toraja yang jadi titik sentral untuk penresmian itu. Salah satu kebanggaan kita masyarakat Toraja ya, alhamdulillah Pak Presiden mungkin menilai kita lebih bagaimana, tapi ini merupakan kebanggaan kita ini bahwa kita dipercaya dari 8 bandara justru bandara Toraja yang akan jadi tempat penresmian. Jadi sebenarnya bukan cuma bandara kita, tapi ada 8 bandara lainnya yang sama-sama diresmikan sekaligus di Toraja. Nah tentunya ya dukungan doa dari kita semua. Ini namanya rencana, kita belum bisa memastikan, tapi insya Allah dengan persiapan-persiapan yang kami lakukan selama ini, kami berkoordinasi dengan pusat, tentunya ada hal-hal harus ada pihak-pihak yang ada tendanya, ada apa semua itu sudah terselenggara atas kerjasama kami, komunikasi kami dengan kantor pusat dan atas dukungan semua semua persyaratan, semua baik itu dari sisi anggaran sudah tersedia, maka alhamdulillah sekarang sudah bisa terlaksana sampai saat ini, panggung dan lain sebagainya. Dan kami yakin, kami sudah berjanji juga ke kantor pusat kami bahwa Bandara Toraja sudah siap untuk dijadikan tempat penresmian dari 8 bandara. Saya kira demikian. Ya, saya menambahkan juga Pak Kabandara, artinya kesiapan kita tidak hanya kita dari sisi aspek transportasi ya, tidak dari Kementerian Perhubungan dan Bandara Toraja, artinya stakeholder tadi, instansi-instansi terkait sudah kita koordinasikan semua ya, baik dari peran daripada Gubernur ya Sulawesi Selatan, peran Bupati Tanah Toraja dan Toraja Utara ya. Nah, itu mempunyai suatu peran yang sangat besar terhadap baik dari mulai perencanaan, pembangunan serta dalam pelaksanaan rencana daripada peresmian ini. Kenapa disampaikan tadi di Toraja? Ini adalah peran-peran juga pemimpin kita yang ada di Sulawesi Selatan maupun di Tanah Toraja. Nah, artinya kesiapan setelah menyeluruh tadi, baik dari aspek keamanan, baik dari aspek kesiapan acaranya itu sendiri, maupun aspek-aspek pariwisata maupun kepala dinas perhubungan dan sebagainya yang ada terkait dalam hal namanya juga suatu penanganan presiden, pihak PLN, pihak BMKG dan semuanya instansi terkait itu secara sistemik ya, secara menyeluruh ini sebenarnya sudah kita siapkan semua ya. Artinya kalaupun ini nanti sudah diundur lah, kita harapkan tidak terlalu lama, artinya kesiapan itu akan lebih siap kembali, akan lebih bertambah kesiapan yang kita lakukan. Saya kira itu teman-teman media, mungkin ada beberapa yang perlu dipertanyakan. Monggo silakan. Perlu saya tambahkan bahwa sebelum tadi rencana tanggal 10 itu kami sudah rapat dengan pemerintah daerah, dengan Pak Bupati, ada dari PLN, dari Dandim, dan Pak Dandim, Pak Kepolisian, dan semua alhamdulillah semua mendukung. Dari pemerintah daerah juga Pak Bupati tinggal sampaikan apa yang dibutuhkan. Ini salah satunya kursinya dari pemerintah daerah,
nanti saya sudah telepon juga, nanti tolong dibantu kami penghijauan biar kita Toraja ini terkenal dengan hijau, di bandara juga ikut hijau. Dan alhamdulillah dukungan dari pemerintah daerah sangat luar biasa. Jadi saya kira sama semua kita, doa kita, mari sama-sama supaya kegiatan ini bisa sukses sesuai dengan apa yang diharapkan. Terima kasih. Mungkin Mungkin ada pertanyaan? Pak, Siap. belum dijelaskan alasan kenapa sampai bisa ditunda atau sudah? Kenapa? Alasan sampai kedatangan presiden ditunda Itu ya, belum ada. belum ada. Itu memang soal alasan itu karena tiba-tiba alasannya ada kepentingan, ada seperti Pak Tuan sebutkan tadi, ada hal yang lebih mendesak yang lain. Ya. Jadi saya kira kalau bisa alasan itu pasti ada pertimbangan yang lebih itu ada pemerintah pusat lah, ini pada kepresidenan. Tapi menurut hemat saya kita jangan mempermasalahkan kenapa mundur dan sebagainya. Tapi bagaimana masyarakat kebetulan kami lagi Toraja kita bersama-sama, kita mempunyai suatu kebanggaan bersama-sama, ya kita mempersiapkan lebih matang lagi, ya agar pelaksanaan daripada peresmian ini nanti sesuatu hal yang membanggakan masyarakat Toraja. Tidak semudah itu, katakanlah kami memberikan argumentasi bahwa Bapak Presiden mau datang ke Toraja untuk meresmikan langsung, itu adalah suatu kebanggaan masyarakat Toraja. Mungkin dalam kesempatan ini saya juga menambahkan ya. Nah, kalau kita melihat setelah ini, mungkin setelah peresmian, kalau kita melihat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik datang tadi mulai dari masuk dari awal Bandara Toraja, ya, ini akan nanti menjadikan satu ikon, bisa dijadikan suatu tempat objek pariwisata yang luar biasa. Nah, melalui media-media kami meminta agar kepada masyarakat tidak membuat bangunan-bangunan liar, tidak menyalahgunakan tempat-tempat yang telah sepanjang jalan ini nanti menjadi kumuh atau menjadi tidak baik, ya. Artinya apa? Bahwa berdasarkan ketentuan nanti bandara mempunyai kewenangan itu KKOP, ya, kawasan keamanan operasi bandara. Nah, artinya tadi tidak sembarangan dan tidak bisa masyarakat dengan begitu mudahnya nanti memasang apa hanya untuk kepentingan pribadi. Nah, kita harapkan kepada adik-adik, bapak-bapak, adik-adik semuanya dari media untuk mulai dari sekarang mensosialisasikan, ya, agar bandara ini betul-betul dijaga, baik tata tertibnya, baik keindahannya, baik dari unsur-unsur tanaman dan kehijauan dan sebagainya. Ya, tadi saya sudah berfoto juga kita dari sana, hasilnya sangat luar biasa. Nah, akan sangat disayangkan ini nanti kalau masyarakat, ya, masyarakat arti yang tidak bertanggung jawab atau untuk kepentingan pribadi merusak lingkungan dan merusak tatanan yang sudah ada ini. Tolong nanti ya kepada media, itu salah satu kami titipkan peran media untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar betul-betul menjaga keindahan dan kerapian serta kehijauan yang ada di bandara kita ini yang kita sayangi dan kita banggakan warga seluruh masyarakat Toraja. Mungkin ada pertanyaan lagi? Mungkin ada bocoran Pak, ini dalam tahun ini udah pasti ya? Insya Allah dalam tahun ini, bahkan dalam bulan ini, ya, bocorannya begitu. Kita berharapnya begitu. Terlalu bocor itu. Ini sudah bocor. Dalam tahun ini yang jelas ya. Mudah-mudahan. Atau saya yang sebut tanggal. Saya punya saudara ini. Ya, kami dalam kesempatan tidak bisa menentukan tanggal dan sebagainya, tapi insya Allah, ya, berkat doa kita bersama, kita berdoa bersama-sama, kita support dari warga semua Toraja ini dalam waktu dekat. Kita harapkan ada kebijakan, ada Bapak Presiden untuk resmikan. Kira-kira demikian ya Pak. Kira kita berbangga dari Makassar saya jauh-jauh bagaimana supaya menata lebih bagus. Baik, siap. Dari sisi fasilitas, dari sisi fasilitas keselamatan penerbangan karena sekarang dibuktikan dengan kita penerbangan setiap hari dan luar biasa. Saya kadang-kadang bercanda. Gaya-gayanya kita Toraja ini bisa full pesawat. Sudah bisa berani menolak pesawat. Hebatnya kita. Kita perlu berbangga dengan bandara ini. Ternyata masyarakat Toraja mendambakan sekali ini penerbangan. Buktinya hari ini ada daftar tunggu tiga orang tidak bisa berangkat karena full ya. Dari sana juga sudah di atas 60 orang, luar biasa. Saya kira ini akibat kemarin awal pertama kan saya minta teman-teman tolong diinformasikan dengan ternyata dengan di media ini luar biasa, tanggapan cepat sekali dikenal dibanding kami bagi-bagi brosur, masih lebih bagus.
Terima kasih banyak. Mantap. Jadi kalau dipertanyakan tadi, adik-adik mungkin nanti bisa lihat, artinya sudah tenda sudah dipersiapkan, segala sesuatu sudah disiapkan. Jadi kita tidak perlu khawatir lah, kita tinggal menunggu waktu saja lah. Kira-kira demikian. Oke. Untuk ini Pak, Otban 5 Makassar sebagai induk dari Bandara Toraja ini, apa peran dari kantor Otban sendiri itu Pak? Yang membantu penerbangan atau apa Pak? Tentunya kita dari perlu saya jelaskan bahwa Toraja ini adalah merupakan salah satu wilayah kerja dari otoritas bandara yang membawahi ada 24 bandara ya. Tentunya ya kami dari otoritas bandara ini mempunyai suatu tanggung jawab ya bersama-sama ya untuk menyiapkan segala sesuatu apa yang dibutuhkan oleh Bandara Toraja ya. Kita akan support penuh, kita akan bantu penuh. Seperti itu yang kita lakukan. Satu contoh ya, sekarang kita juga menerjunkan beberapa tim ya, ada beberapa inspektur untuk mensupport penuh ya, akan kebutuhan yang dilakukan oleh teman-teman kita di bandara Toraja ini. Itu dari sisi kesiapan daripada bandara, baik dari sisi bandara maupun sisi daratnya, itu tentunya semua keterkaitan. Ini adalah semua tim yang kita lakukan adalah merupakan tim kerja yang kita sinergikan antara otoritas bandara dengan dengan Bandara Toraja ini. Kita bentuk satu tim yang betul-betul bersinergi ya, bekerja kolaborasi yang baik ya. Tentunya ini adalah bagian wilayah kerja kita. Sehingga saat ini pun saya katakan tadi apa yang disampaikan oleh bandara tadi, kita hadirkan semua tim-tim untuk mensupport penuh. Ini adalah bagian tanggung jawab kita bersama untuk mensukseskan bandara yang kita banggakan di Toraja ini. Saya kira itu rekan-rekan sekalian. Ya Pak, agak banyak ini pertanyaan. Tadi ada 8 titik ya. 8 itu bandara. termasuk Toraja. 8 bandara ya. Termasuk Toraja 8. Iya. Jadi virtualnya nanti dipusatkan di Toraja. Ya. Oke. Jadi secara visual dari sisi secara visual, IT-nya kami sudah siapkan, dari sisi listriknya kami sudah siapkan, dari sisi dukungannya luar biasa. Dari Telkom mendukung penuh apa yang dibutuhkan, dari PLN juga luar biasa dukungannya. Jadi saya kira dengan niat kita menghadirkan Pak Presiden, insya Allah Pak beliau berkenan, dukungan dari semua pihak sangat-sangat luar biasa. Pada saat kita rapat dengan Pak Bupati, dan hari ini juga ini tadi baru ditelepon ajudan Pak Bupati menuju ke sini akan meninjau. Listriknya pun di sini. Ada di sini. Prasastisnya pun sudah kita siapkan. Ya, artinya sudah begitu matang. Kalau kita pusatkan di sini ya. Pusatkan di sini. Bisa disebutkan Pak bandara yang lain selain ini? Yang 7. Ada Sulawesi Utara, Sulawesi Utara. Sambil cari Pak namanya. Oh iya. Oh ya Pak, itu sebagai apa Pak? Maaf. Baik, Irwan. Iya. Sebagai Kepala Otoritas Bandara Wilayah 5 Makassar. Jadi ini, saya dulu. Oke. Saya pastikan dulu Pak. Oh pastikan dulu. Bandar Udara Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Bandar Udara Haji Muhammad Sidik, Muara Tewe, Kalimantan Tengah. Bandar Udara Tambelan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Bandar Udara Siau, Kepulauan Siau, Sulawesi Utara. Bandar Udara Patar Alor, Nusa Tenggara Timur. Bandar Udara Tabelian, Sintang, Kalimantan Barat. Bandar Udara Kuabangkau, Halmahera Utara, Maluku Utara. Dan Bandar Udara Jawa ya. Turjoyo Pak. Trunojoyo. 6 bandara, 2 terminal. 2 terminalnya. Jadi bandaranya sudah terbangun tapi ada anggarannya khusus terminal. Jadi 6 bandar udara, 2 terminal. Berarti kalau 6 bandar udara ini sama start dari nol. Baru diresmikan ini, baru mau diresmikan sama dengan kita Toraja. Baru lain makin banyak. Ya. Nah ini perlu kayak Pak Kawanan tadi bilang ada masih menunggu. Sudah ada rasa tunggu. Apakah tidak ada penambahan untuk kapasitas yang lebih besar sedikit pesawatnya untuk bisa melayani masyarakat juga yang dari Toraja berminat penerbangan ini? Itu penumpang supaya tidak tertunda kayak ini. Saya kira belum. Terima kasih. Jadi Satu untuk gratis katanya. jenis pesawat yang lebih besar,
saat ini kita dari lebar 30 panjang 1700 itu cukup untuk ATR. Kalau kita meningkatkan nanti ke Boeing, masih ada beberapa fasilitas yang kita harus tambah. Salah satunya daya dukung landasan kita. Karena PCN kita saat ini masih 15. Tentunya kalau untuk Boeing dia harus 31, masih ada ketebalan aspal yang kita harus laksanakan. Mungkin itu dalam waktu dekat tidak bisa, tapi salah satu solusinya, karena kemarin saya terbang dari Makassar ke Toraja, setengah kursi itu dari Balikpapan, mereka dari Balikpapan, dan Citylink sudah berencana akan membuka rute Makassar, Toraja, Balikpapan, maka Toraja, Makassar. Itu salah satu solusi untuk bisa menambah rute penerbangan kita. Nah, supply demand. Nah, tentunya ini kita akan lakukan satu evaluasi nantinya, ya. Nah, evaluasi ini kita lihat perkembangan setelah kita resmikan, tentunya sampai 3 bulan pertama. Nah, tentunya kalau kita bicara transport itu adalah supply dan demand, ya. Kalau demandnya terus meningkat, tentunya kewajiban kita untuk melakukan satu evaluasi ataupun penambahan nantinya terhadap frekuensi akan bisa kita tingkatkan seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Yang penting itu kita masih melihat, memantau perkembangan daripada supply demand ini. Kita harapkan ya kalau memang supply demand itu meningkat, ya untuk melakukan bagaimana tanggung jawab kita memberikan pelayanan di dalam dunia penerbangan, khususnya ya masyarakat Toraja dan umumnya seluruh Sepanjang hidupku penuliku kisah, tak pernah ku rasakan bosan. Ada derita, ada pula tertawa, itu jadi tanda hidupku. Namun sejak ku kenal pada Yesus, ku dapat kehidupan baru. Ku melangkah dan hidupku terarah, yakin aku takkan salah. Yesus, aku mau melangkah lebih tinggi dari hidup yang lama. Bahkan aku ingin terbang, melayang tinggi bersama denganmu. Sepanjang hidupku penuliku kisah, tak pernah ku rasakan bosan. Ada derita, ada pula tertawa, itu jadi tanda hidupku. Namun sejak ku kenal pada Yesus, ku dapat kehidupan baru. Ku melangkah dan hidupku terarah, yakin aku takkan salah. Yesus, aku mau melangkah lebih tinggi dari hidup yang lama. Bahkan aku ingin terbang, melayang tinggi bersama denganmu. Yesus, aku mau melangkah lebih tinggi dari hidup yang lama. Bahkan aku ingin terbang, melayang tinggi bersama denganmu.
Ya. Asal jangan pakai jari. Masa Serius kami kata. Telepon nih. Jangan, mau jalan juga.